Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan kertas yang dimulai dengan raw material atau bahan bakunya berupa kayu. Kayu ini pertama diolah menjadi produk setengah jadi berupa pulp atau bubur kertas yang sudah kita bahas pada video minggu lalu. Nah, sekarang kita akan membahas dari pulp dirubah menjadi produk jadi berupa kertas. Tapi sebelumnya kita jawab dulu pertanyaan dari seorang siswa di jurusan Kimia Industri ya, untuk video minggu lalu pada pembuatan pulp. Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya. Ini awali chat dengan kalimat sopan ya, bagus sekali. Pertanyaan pertama, apakah bubur kertas bisa didaur ulang menjadi kertas kembali? Bubur kertas memang akan diolah menjadi kertas ya, jadi bukan didaur ulang. Mungkin pertanyaannya, apakah kertas yang sudah dipakai bisa didaur ulang menjadi kertas kembali? Nah, itu bisa. Tapi kalau bubur kertas, itu memang tahapan utama pembuatan kertas. Produk setengah jadi, bubur kertas, produk jadinya adalah kertas. Pertanyaan kedua, apakah proses craft atau sulfat? Nah, jadi pada pembuatan kertas itu ada 3 cara. Cara kimia, cara mekanik, dan cara semi kimia. Nah, cara kimia itu ada 2, cara proses kimia alkali dan proses sulfat atau craft. Proses sulfat berarti proses pembuatan kimia dengan cara proses pembuatan kertas dengan cara kimia, yaitu dengan penambahan senyawa sulfat. Contohnya natrium sulfat atau natrium sulfida. Dan ketiga, diagram alur proses pulp kimia ini benar atau tidak? Ini juga benar proses pembuatan pulp. Lebih jelasnya kita bahas pada video minggu lalu. Saya menampilkan diagram alur seperti ini pembuatan kertas pulp. Sedangkan yang ditanyakan tadi pembuatan pulp ini benar atau tidak? Benar juga ya. Jangan terpaku dengan satu diagram alur. Intinya dari akhirnya aja, produk akhirnya di sini sama-sama pulp ya. Tapi bedanya mungkin kalau video minggu lalu saya udah diawali dengan dari hutan tanaman industri, di sini dengan chip ya. Itu berarti serpihan kayu. Langsung diawali dengan serpihan kayu yang ditambah dengan white liquor atau cairan putih, kemudian ditambah dengan steam atau uap panas. Nah, kemudian proses pertama di sini cooking. Nah, cooking ini berarti sama dengan digester. Kalau digester itu alatnya, kalau cooking proses pemasakannya ya. Bahan bakunya serpihan kayu, cairan putih yang berisi natrium sulfat dan natrium hidroksida, dan uap panas. Ada washing, pencucian, sama ya, untuk memisahkan white black liquor, cairan gelap yang banyak mengandung lignin. Ada proses cleaning, memisahkan padatan dan cairan bubur kertas pulp. Sama ada proses oksigen delignification, proses penghilangan lignin dengan bantuan oksigen. Ada proses bleaching juga, proses pemucatan atau proses pencerahan, atau proses penjernihan, atau proses pemutihan, sama aja itu maksudnya adalah proses bleaching. Dengan bahan kimia, kemarin ada klorin, kaporit, natrium hidroksida, natrium hipoklorit, kalsium hipoklorit, hidrogen peroksida, ozon, dan etilen diamin tetraasetat. Itu semua bahan kimia untuk bleaching. Jadilah bleach pulp atau pulp yang sudah diputihkan, dijernihkan. Kalau berikut ini diagram alur gabungan ya, pembuatan pulp dan kertas yang berawal dari tree atau pohon yang diolah menjadi log atau bongkahan kayu yang berukuran 5 meter, kemudian di chipping, potong-potong kecil-kecil menjadi serpihan kayu, dimasukin alat digester sama, kemudian di screen sama ya. Bedanya di sini ada yang dibuat ke mesin pulp, ada yang dibuat ke mesin kertas ya. Bedanya kalau mesin pulp ini berarti produk yang diinginkan itu adalah berupa pulp yang akan diolah menjadi kertas tertentu, sedangkan ini di bawah langsung membuat kertas ya, langsung membuat kertas jadi. Karena kertas itu jenisnya ada banyak ya. Ada kertas koran, tisu, sigaret atau rokok, karton, kertas yang tebal, kertas yang tipis, warna gelap, warna cerah ya, kertas kardus dan lain-lain. Proses pembentukan pulp, proses pengeringan. Untuk proses pembuatan pulp itu ada pembentukan yang awalnya di sini adalah bubur kertas dibentuk jadi bongkahan bubur kertas, kemudian dikeringkan, kemudian real itu bubur kertas digulung dan dipotong-potong.
Kalau untuk pembuatan kertas sendiri, ada heatbox, fourdrinier, press, paper dryer, paper roll. Ini kita bahas di diagram alir berikut ini. Jadi stok, persiapan dari stok ya, dari sini stok pulp yang menyimpan pulp yang masih mengandung wet end, basah, mengandung moisture content, kadar air 99% ya. Masih sangat basah bubur kertasnya, pulp kadar airnya 99%. Di heatbox dibaringkan ke alat namanya heatbox agar seragam di atas kawat ya. Jadi pulp tersebut yang bentuknya seperti bubur dibaringkan di atas kawat agar lebih seragam. Wear section bagian di atas kawat, kemudian di press ya. Di press pakai press roll atau menggulung bubur kertas ini sekaligus di press, ditekan. Nah, ini bagian penekanan atau pengepresan. Kemudian drum pengeringan, dikeringkan. Pada proses pengepresan, bubur kertas yang awalnya 99% kadar airnya berubah menjadi 90% ya, berkurang. Kenapa? Karena kadar air pada proses pengepresan ini airnya jatuh ya, terpisah, kemudian ada yang terhisap, tersisa 80%. Kemudian dilanjutkan ke drum pengeringan sampai kadar airnya setengahnya 50%. Kemudian pengepresan lagi. Tapi di sini pengepresan, kalau tadi pengepresan untuk menghilangkan kadar air, dan kalau di sini pengepresan untuk menyesuaikan ukuran ya, menyesuaikan ukuran yang diinginkan. Kemudian dikeringkan lagi di drying drum. Kemudian ada proses kalender. Maksudnya kalender di sini adalah penyesuaian lagi, ukuran lagi ya, untuk memisahkan, membuat kertas yang tebal dan tipis itu di proses kalender. Kemudian di reel itu proses yang sudah disesuaikan ukurannya sesuai yang diinginkan, mau tipis atau tebal, baru digulung, di reeling. Kadar airnya tersisa 6%. Nah, kalau tadi di sini sama ada heatbox, di sini ada fourdrinier ya. Jadi fourdrinier ini alat utama dalam proses pembuatan kertas ya. Kalau di sini tidak ditampilkan karena fourdrinier ini termasuk dalam press roll dan drying drum ya. Ini adalah alat fourdrinier. Memang prosesnya namanya press dan drying, pengepresan dan pengeringan. Prinsip utama alat fourdrinier, alat utama pembuatan kertas ini adalah mengepres, menekan, dan mengeringkan. Nah, ini bedanya kemarin pulp yang belum di bleaching, namanya unbleached pulp, masih gelap. Ini pulp yang sudah jernih, yang sudah cerah, yang sudah di bleaching dengan bahan kimia. Nah, ini gambaran dari mesin fourdrinier ya, pengepresan dan pengeringan. Ini sama juga diagram alir dalam bentuk 3 dimensi. Prosesnya hampir sama, ada kalender, pengeringan, pengepresan, dan pembentukan. Nah, sekian dulu tentang proses pembuatan kertas. Bila ada pertanyaan, silahkan bertanya baik di YouTube, di Classroom, atau di WhatsApp. Silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.